Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5 akan membahas tentang konsep serta kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Kami beranggotakan dengan 5 orang: Baharudin Maib, Farhan Adi Pramuji, Dwi Safitri, Merinda Yuveta, dan Yunia Safitri. Pembahasan yang pertama mengenai konsep dan prinsip kepribadian nasional. Keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional Indonesia merupakan bangsa majemuk. Hal itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, pemahaman ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan adanya satuan-satuan sosial yang beraneka ragam, yakni adanya perbedaan, tetapi tidak menunjukkan tingkatan seperti berikut ini. Perbedaan fisik atau ras. Penduduk Indonesia terdiri dari beberapa golongan, yaitu A. Golongan Papua Melaneozoid, terdapat di Papua, Kai, dan Aru, memiliki ciri fisik rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Lalu B. Golongan Mongoloid, terdapat di berbagai besar kepulauan Indonesia. Sunda besar dengan ciri rambut ikal atau lurus, muka agak bulat, kulit putih sampai sawo matang. Yang terakhir, golongan Wedoid, orang Kubu, Sakai, Mentawai, Engado, dan Tomuna dengan ciri fisik perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Lalu perbedaan suku bangsa di Indonesia, kurang lebih hampir 300 suku bangsa dengan jumlah yang beragam. Dan perbedaan agama, animisme dan dinamisme adalah kepercayaan yang paling tua dan berkembang pada zaman prasejarah. Kemudian agama Hindu dan Buddha datang dari India sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, dengan salah satu buktinya di Kalimantan Timur, Kerajaan Kutai, dan Bogor, Tarumanegara. Dan kemudian disusul dengan Islam yang datang dari Arab Saudi sekitar abad ke-7 dan menjadi agama yang terbesar di Indonesia. Terakhir adalah Nasrani yang dibawa oleh para orang Eropa pada sekitar abad ke-20. Perbedaan jenis kelamin. Selanjutnya ini perbedaan gender tidak merupakan suatu permasalahan yang besar bagi bangsa Indonesia, sebab disesuaikan dengan sistem nilai yang dianut oleh setiap suku bangsa masing-masing. Selanjutnya, secara vertikal. Secara vertikal, pemahaman ini didasarkan dengan menunjukkan adanya tingkatan atau setara. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas yang berbeda di antar individu, misalnya dengan adanya urutan tingkatan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Hal itu dapat mengakibatkan perbedaan pendapat. Lalu secara singkat ditunjukkan dengan tingkat gelar pendidikan yang disandang, jabatan, pangkat, dan ada pula yang mendasarkan pada keturunan darah. Lalu dari aspek ekonomi akan ditandai dengan adanya golongan atas, bawah, dan menengah, setara, kebangsawanan, dan rakyat jelata. Selanjutnya, latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Latar belakang secara historis ditandai dengan adanya nenek moyang berasal dari Yunani, Cina. Mereka datang dan memperbanyak diri dan menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya sehingga mereka menikah dan mempunyai keturunan. Latar belakang secara geografis. Pada umumnya kondisi kepulauan Indonesia berbeda, seperti keberadaan iklim, curah hujan, suhu, kelembapan udara, jenis tanah, morfologi tata air, flora dan faunanya. Terdapat pula daerah daratan, sawah dan ladang, pegunungan, rawa-rawa, dan sungai. Pada tempat-tempat seperti itu, pada akhirnya mereka berupaya untuk mempertahankan diri dan membangun dengan perubahan demi perubahan. Dengan hal itu, tidak heran apabila ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Pada saat itulah bangsa-bangsa lain seperti India, Cina, Arab, dan bangsa Eropa lainnya, dengan datangnya mereka maka akan bisa melahirkan kebudayaan dan keberagaman. Yang berikutnya
terbelakang secara sosiologis dan kultural. Di sebagian besar pedalaman Pulau Jawa dan Bali, selama berabad-abad telah ditanami secara intensif. Sistem pertanian yang diterapkan umumnya bersifat subsistem untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Luas lahan relatif kecil atau sempit dan umumnya menggunakan tenaga hewan. Di sepanjang pantai Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, berkembang kota-kota pantai, pusat pertemuan antar bangsa, perdagangan sutra, keramik, emas, perak, dan rempah-rempah, serta barang lain. Di wilayah pedalaman Kalimantan, Sumatera, Papua, dan pulau lainnya, lahan yang belum digarap masih luas, penduduknya masih jarang, pertanian, serta hidupnya sering berpindah-pindah atau nomaden. Keanekaragaman kebudayaan yang merupakan unsur kebangsaan dan kepribadian nasional. Kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional, kebudayaan daerah itu menjadi unsur penentu kebudayaan nasional. Oleh karena itu, tidak akan ada kebudayaan nasional bila tidak ditunjang oleh kebudayaan daerah. Yang berikutnya, pengenalan keanekaragaman budaya di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan memiliki adat istiadat yang berbeda. Masing-masing suku bangsa memiliki kebudayaan daerahnya. Masing-masing suku bangsa memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Suku-suku bangsa di Indonesia. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Bengkulu lengkap dengan kebudayaannya. Di Pulau Jawa ada suku Sunda, Jawa, dan Madura juga kebudayaan masing-masingnya. Di Kalimantan, suku Banjar dengan kebudayaan yang beragam. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Makassar, Toraja, Manado, dan kebudayaan pun beragam. Di Nusa Tenggara ada suku Bali, Lombok, Sumbawa, Sasak, Bima, Timor, dan keanekaragaman budayanya. Di Irian ada suku Domas, suku Dani dengan kebudayaan yang unik. Di Maluku ada suku Ambon, Ternate, Sangihe, Halmahera dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Membina dan melestarikan budaya daerah dan nasional. Berbagai daerah, baik secara formal maupun non-formal, menyaring kebudayaan yang datang dari berbagai daerah dari luar atau budaya asing. Membentuk perkumpulan-perkumpulan atau sanggar kebudayaan daerah, menggalakkan serta memperbanyak tayangan kebudayaan daerah di berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik, serta mengembangkan mutu budaya daerah agar lebih menarik. Konsep dan prinsip semangat kebangsaan. Dalam istilah bahasa Indonesia, nation berarti bangsa yang digunakan untuk terjemahan ras dan folk. Secara politis berbeda maknanya. Nation adalah bangsa. Nasionalisme berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Konsep dan prinsip cinta tanah air. Pancasila adalah pencerminan kepribadian warga negara yang setia pada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Pada saat dirumuskannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadaannya benar-benar menuntut semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terakhir tentang konsep dan prinsip bela negara. Untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang, itu terdapat dalam Undang-Undang 1945 terdapat pada pasal 30 yang merupakan konsep dari pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1, warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat kita pahami bahwa kita sebagai warga negara bela negaranya dengan mengikut sertakan warga negara dalam pertahanan keamanan negara merupakan suatu hak dan kewajiban. Pertahanan dan keamanan negara menggunakan pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung. Segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah mendukung, dan kami pemateri mohon maaf untuk semua kekurangan materi dan keterbatasan materi yang kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.